Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gita Sastria selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, saya Husnita sebagai moderator, Olivia Fiskilia sebagai pemateri, dan Irfan Sinaga sebagai pemateri. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang program kasir warung bakso. Adapun pembagian tugas presentasi kami, pertama ada latar belakang yang akan saya jelaskan sendiri. Lalu ada desain sistem yang akan dijelaskan oleh Olivia Fiskilia, dan implementasi juga pengujian sistem yang akan dijelaskan oleh Irfan Sinaga. Seperti yang kita ketahui, warung bakso merupakan salah satu jenis usaha yang sangat populer di Indonesia, dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat setiap harinya. Namun, di balik popularitasnya, ada tantangan besar dalam pengelolaan transaksi, stok, dan laporan keuangan yang seringkali masih dilakukan secara manual. Pada era digital seperti sekarang, teknologi hadir sebagai alat untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas usaha. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan ide pengembangan sistem kasir digital yang dirancang khusus untuk warung bakso. Program kasir warung bakso ini dibuat untuk menggantikan sistem pencatatan manual yang tidak efisien menjadi sistem terkomputerisasi. Pencatatan manual seringkali menyebabkan kesalahan perhitungan dan memakan waktu yang lama dalam proses transaksi. Dengan adanya program ini, pemilik warung bakso dapat lebih mudah mengelola transaksi penjualan sekaligus mendapatkan laporan penjualan secara otomatis. Karakteristik dari sistem yang kami buat yaitu sistem berbasis GUI tanpa database, menghitung diskon dengan dua kondisi, 10% untuk pembelian di atas 50.000 dan 5% untuk pembelian antara 40.000 sampai 50.000. Mencetak struk pembayaran lengkap dengan rincian pembelian, menghitung kembalian dalam pecahan uang Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Program berakhir setelah minimal 10 transaksi atau dapat dilanjutkan hingga stok habis, menampilkan laporan akhir berupa total pendapatan dan jumlah produk terjual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan desain program kasir yang kami buat. Kami membuat program kasir untuk warung bakso. Pada bagian atas terdapat kolom yang kami buat dengan menggunakan panel, lalu terdapat tulisan bakso mahasiswa yang kami buat dengan menggunakan label. Lalu terdapat beberapa kolom yang kami buat dengan menggunakan panel dan terdapat tulisan yang kami buat dengan menggunakan label. Lalu terdapat kotak kecil yang kami buat dengan text file. Di kolom pertama berisikan menu makanan, di kolom kedua berisikan menu minuman, di kolom ketiga berisikan harga makanan, harga minuman, total belanja, diskon, total bayar, dan pembulatan. Di kolom keempat berisikan pembayaran, pecahan, total lembar, dan button bayar. Lalu pada kolom kelima berisikan teks area kosong yang akan menampilkan struk. Lalu di bagian bawah terdapat button total, button decide yang apabila diklik akan menampilkan struk, dan terdapat button stock yang apabila diklik akan menampilkan laporan stok barang seperti laporan menu makanan, laporan menu minuman, dan jumlah seluruh stoknya. Lalu terdapat button ulang, terdapat button laporan harian yang berisikan nomor transaksi, total bayar, dan jumlah produk. Lalu terdapat button refresh di laporan harian. Dan terakhir ada button akhiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari sistem yang telah kami bangun. Sistem akan menampilkan beberapa menu makanan dan minuman yang secara otomatis akan memiliki value berupa angka 0. Untuk mengisi value dengan jumlah pesanan, kita hanya perlu mengganti angka 0 pada produk yang ingin kita pesan. Setelah itu, kita harus mengklik button total dan sistem akan menghitung harga makanan, harga minuman, dan mentotalkan seluruh pembelanjaan. Sistem
juga akan menghitung diskon dengan ketentuan 10% untuk total belanja di atas 50.000 dan 5% untuk total belanja dari harga 40.000 hingga 50.000. Setelah itu, akan dibulatkan pada kelipatan Rp100. Terdapat dua contoh pada implementasi berikut. Selanjutnya, user perlu menginputkan pembayaran berupa pecahan dengan akumulasi bentuk uang rupiah dan jumlah lembar yang dibayarkan. Ketika pembayaran berhasil dilakukan, maka program akan mencetak struk pembelian yang berisi detail pembelian, yaitu total harga setelah diskon dan kembalian dalam akumulasi pecahan bentuk rupiah. Selain itu, ketika transaksi terjadi, maka program akan mengurangi stok secara otomatis sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan dan mencatat transaksi sebelumnya dengan format tabel berupa nomor transaksi, total bayar, dan jumlah produk. Untuk melakukan transaksi berikutnya, user dapat menekan button ulang dan sistem akan merefresh atau memperbarui tampilan sama seperti di awal. Button ulang akan disable ketika keseluruhan produk telah ludes. Kemudian, user dapat mengakhiri dengan menekan button akhir. Button akhir ini akan dapat digunakan ketika terjadi 10 kali transaksi atau lebih, atau ketika stok telah habis. Dan program pun dapat diakhiri. Ketika button akhiri diklik, maka laporan akhir harian yang berisikan semua transaksi yang terjadi pada hari itu serta pendapatan toko dan jumlah masing-masing produk yang terjual akan muncul. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengujian sistem. Terdapat beberapa kesalahan pengguna yang kemungkinan akan terjadi ketika menggunakan program. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, menginput pecahan yang tidak valid. Ketika melakukan pembayaran, pecahan yang dianggap valid yaitu 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an, 500, 200, dan 100. Ketika user menginput pecahan yang tidak sesuai, maka pesan error akan ditampilkan. Kesalahan yang kedua adalah ketika melakukan pemesanan terhadap produk yang stoknya telah habis atau jumlah pesanan melebihi dari stok yang ada. Program akan memunculkan pesan error, yaitu memberitahu bahwa stok produk tersebut tidak mencukupi dan menunjukkan sisa dari stok yang masih tersedia. Kesalahan terakhir yaitu ketika jumlah bayar yang diinput oleh user kurang dari total produk yang telah dipesan. Maka akan muncul pesan berupa total yang harus dibayar, total yang dibayarkan, dan kekurangan dari total yang harus dibayarkan. Berikutnya merupakan demo dari keseluruhan implementasi dan pengujian program. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.